Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Kita benar-benar hidup di era informasi. Setiap saat ada data baru. Di tahun 2023 saja ada 328 lebih juta terabytes atau 328 lebih dengan 18 angka 0 bytes. Jumlah data yang dihasilkan setiap hari. Ini benar-benar menakjubkan. Dan itu terus semakin cepat bertumbuh. Kita tidak mungkin mengetahui ataupun mengikuti semua data itu. Tetapi pasti ada data yang sangat penting untuk kita ketahui. Apakah data, informasi yang paling penting untuk Anda dan saya ketahui pada sekarang ini? Ini saudara, telah tiba saat penghakiman. Apa ini? Saudara, dunia dengan segala penyesatan, kejahatan, dan penyimpangannya sudah tiba pada titik pada saat penghakimannya. Apa maksudnya lagi? Telah tiba, sudah tiba. Perhatikan saudara. Yang pertama, telah tiba saat penghakimannya berarti bahwa pengadilan surga sudah sah untuk dijalankan. Nasib setiap orang sudah dapat ditentukan. Orang yang jahat dan orang yang baik sudah bisa ditentukan. Kenapa? Karena Yesus sudah menang. Kalau setan menang, maka tidak ada standar kebenaran. Tidak ada hukum, tidak ada aturan. Kecuali satu, yaitu aturan semau gue. Terserah gue, terserah kamu, terserah dia, terserah keinginan masing-masing. Tetapi di salib Yesus, standar kehidupan sudah ditentukan, yaitu standar sorga. Dan hebatnya, Yesus mati dan bangkit demi menebus orang yang menerima Yesus dan menerima standar sorga. Yang kedua, telah tiba saat penghakimannya berarti bahwa sejak Yesus, maka setiap hari adalah hari penghakiman. Kalau kematian tiba, maka nasib orang itu sudah ditentukan. Kalau dia orang baik, maka sorga adalah haknya. Kalau dia jahat, neraka adalah haknya juga. Yang ketiga, telah tiba saat penghakimannya artinya adalah bahwa nubuatan Daniel sudah tiba. Firman Tuhan mengatakan, kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yaitu korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak? Dengar saudara, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ayat-ayat ini menunjukkan kesabaran dan keadilan Allah. Di mana? Bahwa tindakan semena-mena terhadap Allah dan tempat sucinya akan diadili secara adil. Sebuah nubuatan waktu 2300 petang dan pagi akan berlangsung sebelum penghakiman itu dilangsungkan secara adil dan tuntas. Kapan 2300 petang dan pagi itu berlaku? Saudara, firman Tuhan menceritakan bahwa itu berlaku sejak dari saat firman atau perintah dikeluarkan untuk Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem diporak-porandakan secara total oleh Nebukadnezar Raja Babylon dan rakyatnya ditawan. Pada tahun 539, Kores Raja Media Persia menyuruh pulang orang-orang Yahudi ke kampung halamannya. Dan Esra pasal 7 mencatat bahwa pada tahun 457 sebelum Masehi, Artasasta Raja Media Persia bukan hanya menyuruh mereka pulang, tetapi juga menyuruh membangun kembali satu masyarakat umat Tuhan dengan pemerintahan sendiri di Yerusalem. Saudara, itu adalah kesempatan kedua bagi orang Yahudi untuk membangun satu masyarakat umat Tuhan yang unik dan yang di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah ketika mereka meninggalkan Mesir.
Yang kedua adalah ketika mereka meninggalkan Babylon. Kalau dihitung sejak 457 sebelum Masehi, maka akhir tahun nubuatan 2300 petang dan pagi adalah pada tahun 1844 tahun Masehi. Itulah hari pengadilan surga dimulai. Setiap unsur pemberontakan terhadap Tuhan diperiksa. Setiap kasus penyesatan akan dituntaskan selama-lamanya. Saudara, kita benar-benar hidup di era penghakiman. Di manakah Anda dan saya termasuk? Pemberontak ataukah pengikut Tuhan? Saya anjurkan, setiap hari, setiap waktu, kirimkanlah data Anda kepada Tuhan bahwa Anda dan saya adalah pengikut Tuhan yang setia. Itu keren.